Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 Kementerian Agama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rohayati. Saya guru MTS Negeri 3 Purworejo, Kecamatan Loanu, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 Kementerian Agama tahun 2022 dengan materi suhu, kalor, dan pemuaian dan submateri pemuaian di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah ya, kita bersama-sama di sini bisa belajar kembali di madrasah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawali berdoa, apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada bangku kosong. Siapa yang tidak masuk, Nak? Khairul Izah. Khairul Izah. Ahmad Bagus Arifin. Ahmad Bagus Arifin. Muhammad Ridho. 4 anak ya. Ya. Semoga teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa belajar kembali bersama-sama di MTS. Amin. Oke, kemarin terakhir kita sudah mempelajari tentang suhu dan perpindahan kalor ya. Ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan suhu? Yuk tunjuk tangan yang ingat. Panas dinginnya suatu benda. Panas dinginnya suatu benda. Ada yang mau menyempurnakan lagi? Derajat panas atau dinginnya suatu benda.
Oke, bagus sekali, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian selain suhu kita juga sudah belajar mengenai perpindahan kalor. Ada berapa cara perpindahan kalor? 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Contoh perpindahan yang secara konduksi, contohnya apa? Sendok yang dimasukkan ke dalam air panas ujungnya akan ikut terasa panas. Oke, ya, sendok yang dimasukkan ke air panas juga ujungnya akan ikut terasa panas. Oke, kalau kita merebus air sampai keluar gelembungnya, terus gelembungnya ke atas, itu namanya peristiwa perpindahan kalor secara apa? Konveksi. Iya, konveksi. Satu lagi perpindahan panas secara radiasi. Contohnya? Menjemur pakaian. Oke ya, jadi ada 3 cara perpindahan panas. Nah, hari ini kita juga masih akan mempelajari yang berhubungan dengan kalor ataupun panas, yaitu mengenai pemuaian. Ya, memuai itu apa? Melar, Bu. Melar. Oke, melar itu berarti bertambah panjang atau bertambah lebar. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau materi intinya, kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Kenapa ya bentuk relnya kan seperti itu? Perhatikan baik-baik sambungan rel kereta api berikut ini. Mengapa antar sambungan tidak dibuat rapat? Alas kedua, kabel listrik di jalan raya. Perhatikan baik-baik kabel listrik tersebut. Mengapa kabel di jalan raya dibuat kendor? Nah, pernah ya lihat kabel listrik di jalan raya? Nah. Kalau siang hari apakah kendor seperti itu? Ya. Ya. Kalau malam hari? Kencang. Ya. Kira-kira kenapa? Karena malam terjadinya pemuaian. Selanjutnya, untuk mengenai pemuaian, selanjutnya akan kita pelajari lebih dalam lagi pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, hasil percobaan yang dipandu dengan LKPD, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian pada zat padat dengan tepat. Ya, jadi nanti kamu akan melakukan diskusi dan percobaan. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video dan diskusi yang dipandu dengan LKPD, peserta didik mampu menerapkan konsep pemuaian dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik mampu menganalisis konsep pemuaian pada zat padat dan cair dalam menyelesaikan permasalahan pada kehidupan sehari-hari dengan akurat ya. Jadi nanti akan ada suatu masalah yang disajikan dan kamu harus menyelesaikannya berdasarkan konsep pemuaian. Yang selanjutnya, ya, melalui simulasi virtual lab, peserta didik mampu melakukan percobaan pemuaian zat padat sesuai prosedur. Ya, jadi percobaan kita hari ini melalui virtual lab ya. Jadi kita tidak menyediakan alat bahan secara langsung, tapi alat dan bahannya adalah kita dapat secara maya. Yang selanjutnya, melalui simulasi virtual lab, peserta didik mampu melakukan percobaan di metal sesuai dengan prosedur ya. Jadi percobaannya ingat pakai apa kita? Virtual lab. Oke, virtual lab. Ya, jadi sebelum kalian melakukan percobaan, kita ingat dulu kata kuncinya. Ada pemuaian, ada penyusutan ya. Tadi pemuaian melar katanya. Kita lihat kenapa melarnya. Ya, jadi pemuaian adalah Melar. ya, melarnya itu apa? Bertambahnya ukuran benda akibat dari kenaikan suhu atau dipanaskan. Jadi kalau benda dipanaskan, dia akan bertambah ukurannya atau memuai.
Kemudian ada pemuaian, ada penyusutan. Kalau penyusutan itu adalah berkurangnya ukuran suatu benda akibat dari penurunan suhu, atau dengan kata lain ketika benda didinginkan, ya. Nah, ini penjelasannya kenapa ketika dipanaskan dia bertambah besar, ya. Jadi ketika zat padat dipanaskan, gerakan partikel-partikelnya kan semakin cepat, ya. Akibatnya jarak antar partikelnya menjadi berjauhan. Nah, jarak yang berjauhan ini dipresentasikan oleh adanya pertambahan ukuran, ya, baik itu pertambahan panjang, luas ataupun volume. Ya, di orientasi masalah di situ ada permasalahan. Ani disuruh ibu untuk mencuci gelas, kemudian Ani mencuci gelas. Ternyata gelas tersebut berhimpit dan sulit dilepas. Bagaimanakah cara Ani untuk melepaskan kedua gelas tersebut? Untuk hari ini seperti biasanya kita bekerja dalam kelompok, ya. Kelompoknya masih seperti kelompok yang minggu lalu. Silahkan segera bergabung dengan kelompoknya. Silahkan dibaca dan dicermati lembar jawabnya. Lembar kerjanya di bahan ajarnya, buku sama modul belajarnya dikeluarkan, Mbak. Ya, modul belajarnya dikeluarkan. Oke, silahkan LKPD-nya bisa dibuka dulu dan dipelajari, ya. Oke, coba dibuka tentang orientasi masalah. Kamu pernah melakukan hal seperti ini? Nah, kalau pengalaman kamu bagaimana cara melepaskannya? Apa? Dipaksa ditarik. Dipaksa ditarik. Iya. Letak atau tidak? Iya. Iya. Kalau pelan-pelan enggak. Oke. Nanti di sini kamu akan menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan atas konsep pemuaian. Nah, untuk mengetahui konsep atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian, kita akan melakukan percobaan. Alat dan bahannya mana untuk percobaan? Iya, di virtual lab. Oke, ya. Hari Senin kemarin kalian sudah Ibu instruksikan untuk mendownload aplikasinya, ya. Semuanya sudah mendownload? Ya. Sekarang silahkan dikeluarkan HP-nya. Buka aplikasinya. Untuk cara menggunakannya, ya, kita lihat tutorialnya, ya. Perhatikan tutorialnya, ya. Perhatikan semuanya di depan tutorial untuk menggunakan aplikasi virtual lab tentang pemuaian panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan ditayangkan tutorial percobaan pemuaian pada logam menggunakan aplikasi virtual laboratorium. Seperti yang sudah kalian lihat, tampilan pada layar seperti ini ketika kalian sudah mengklik aplikasi pemuaian pada logam pada virtual laboratorium, ya. Nah, langkah pertama sebelum melakukan percobaan, lihat di bagian sebelah kanan ini ada pilihan, ya. Di sini kita pilih dulu jenis-jenis logamnya, panjang mula-mula dan suhu akhir yang kita inginkan. Yang pertama, kalian pilih dulu logamnya kuningan, kemudian panjang mula-mula 100 cm, kemudian aluminium, panjang mula-mula 100 cm, kemudian besi, panjang mula-mula juga 100 cm. Selanjutnya, pilih suhu akhir yang diinginkan. Nah, kita akan mengubah
untuk percobaan 1 dan percobaan 2 kita akan mengubah nilai suhu akhirnya. Yang pertama kita pilih nilai suhu akhirnya 100 derajat Celcius. Setelah itu kita nyalakan alatnya ya. Lihat di sebelah kiri ini bagian alat. Klik yang ada tulisan spiritus ya, diklik untuk menyalakan api. Ketika diklik tulisan spiritus, api akan menyala seperti yang kalian lihat ya. Tunggu sampai hasil percobaannya keluar. Setelah hasil percobaannya keluar, catatlah hasil percobaan pada tabel yang sudah disediakan di LKPD ya. Ya, itu tadi tutorialnya ya. Oke, silakan dicoba virtual labnya. Nanti jika ada kesulitan silakan tanyakan sama ibu. Ya, silakan dicoba ya. Yang pertama pilih logamnya ya. Jadi ada 3 logam yang kamu pilih. Di situ ada kuningan, aluminium dan silver. Tidak. Sampai aja deh. Ya, diskusinya lebih mudah pakai virtual lab. Mudah. Ya. Bu, tanya gimana Mas? Ini kok Hasilnya 0. Coba diulangi lagi. Mungkin di situ tadi logamnya belum dipilih atau angkanya yang belum dipilih. Ulangi lagi. Coba diulangi lagi. Ya. 100 terus logamnya dipilih 10. Suhunya 100. suhunya 100. Ya, ya berarti tadi ada yang kurang teliti ya Mas ya? Iya, oke. Ya, ada lagi yang namanya. Yang mana? Ini berdasarkan data percobaan nih ya. Sudah data percobaannya kan sudah diambil kan. Kemudian ini sudah ditentukan panjang awal logam 100, perubahan suhunya 100. Jadi dari data ini yang panjang awal logamnya 100 dan suhunya 100 itu ya perubahan panjangnya berapa. Jenis logamnya ditulis di sini. Ya jenis logamnya ini ya ketika kuningan suhu 100 dan panjangnya 100, perubahan panjangnya berapa? Yang mana coba? Ya, perubahan panjangnya berarti yang mana yang kamu ambil? Yang pas 100 ya, pada waktu di angka 100 ya. Oke, paham? Silahkan dilanjutkan. Ya, diisikan. Ini dari tabel yang sudah kamu dapat isinya. Ya, sudah dapat angkanya di sini. Iya. Kelompok 2 datanya sudah diambil semua sampai bimetal. Oke, bimetalnya silakan dimulai. Ya, ditulis logam pertama apa, logam kedua apa Mbak, ditulis ya logamnya. Oke, tadi logamnya apa sama apa yang pertama?
Kuningan dan aluminium. Kuningan dan aluminium, ditulis kuningan dan aluminium. Logam pertama kuningan, logam kedua aluminium. Apa? Kuningan. Kuningan. Ke arah mana? Diulangi kalau lupa diulangi. Kuningan aluminium. Kuningan aluminium, yuk. Nah, arahnya kemana? Aluminium. Ya. Lanjutkan dengan kombinasi yang berbeda ya, logamnya ya. Oke. Ini sudah kuningan. Ya, itu angka panjangnya di tabel itu, diambil dari tabelnya. Yuk, jika sudah selesai pengambilan data, coba kelompok 1 isikan tabel yang di depan ini, eksperimen 1. Isikan datanya. Kelompok 2 di tabel yang nomor 2, kelompok 3 tabel nomor 3. Yuk, isikan datanya. Iya, kelompok 1. Nih, di kelompok 1 isikan data yang diukur. Ini sampai loh? Udah sampai. Ya. Yuk, kelompok 2, langsung isikan datanya. Mau pilih yang besi atau aluminium, silakan. Kelompok 4. Ya, silakan maju. Bawa LKS-nya, isikan datanya. Yang di warna kuning, silakan mau pilih yang mana. Ya. Kelompok 3. Tuh, berarti yang aluminium. Coba 1 aluminium. Yuk, berdasarkan percobaan bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan panjang logam. Bagaimana pengaruhnya dari pertanyaan kan bisa jawab. Ini sudah. Oh, tidak usah yang angka-angkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari kami kelompok 1. Pada suhu yang sama dan panjang awal logam yang berbeda-beda, bagaimana pertambahan panjang logam pada logam yang sejenis? Pertambahan panjangnya berbeda. Pertambahan panjang terkecil pada panjang awal logam 50 cm dan pertambahan panjang terbesar pada panjang awal logam 200 cm. Pada suhu dan panjang awal logam yang sama, bagaimana pertambahan panjang logam pada logam kuningan, aluminium, dan besi? Logam yang mengalami perubahan panjang terbesar adalah aluminium, yaitu sebesar 0,25. Kemudian logam kuningan yaitu sebesar 0,19 dan yang paling kecil adalah logam besi yaitu sebesar 0,12. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh panjang awal logam terhadap pemuaian panjang? Semakin besar panjang awal logam, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh jenis logam angka muai panjang terhadap pemuaian panjang? Semakin besar angka pemuaiannya, maka semakin besar panjang pemuaiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, silakan. Manakah logam yang mengalami pemuaian yang paling cepat? Mungkin kawannya bisa membantu. Aluminium. Mengapa? Karena logam aluminium yang memiliki koefisien terbesar. Oke, ya aluminium
mengalami pertambahan panjang yang terbesar karena koefisiennya yang paling besar di antara ketiga logam tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh panjang awal logam terhadap pemuaian panjang? Semakin besar panjang logam, semakin besar. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh jenis logam atau angka muai panjang terhadap pemuaian panjang? Semakin kecil logam, semakin kecil pemuaiannya. Ya, jadi dari hasil percobaan yang sudah kamu lakukan ya, kita lihat sama-sama ya hasil analisis datanya ya. Jadi yang pertama kamu sudah menuliskan data pengaruh perubahan awal logam terhadap perubahan panjang. Jadi di sini perubahan suhunya tetap, yang berubah adalah perubahan panjang awal logam ya. Bagaimana nanti pengaruhnya? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pertambahan panjangnya bagaimana? Ya, untuk logam yang sejenis panjang awalnya berbeda, maka pertambahan panjangnya juga berbeda-beda. Pertambahan panjang yang terkecil pada panjang awal berapa? 50 cm. Dan pertambahan panjang terbesar 200 cm. Oke, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh panjang awal logam terhadap pemuaian panjang? Ya, oke, kelompok 6. Semakin besar panjang awal logam, semakin besar pertambahan panjangnya. Ya, semakin besar panjang awal logam, semakin besar tambahan panjangnya. Lanjut. Oke, pada percobaan bimetal antara kuningan dengan aluminium, arah membeloknya kemana? Ke kuningan ya. Kenapa? Karena koefisien muai panjang kuningan lebih kecil. Ya, kita lihat sama-sama ya analisis hasil yang sudah kalian lakukan ya. Jadi pada suhu yang sama dan panjang awal logam yang berbeda-beda, bagaimana pertambahan panjang logam pada logam yang sejenis ya. Jadi pada logam yang sejenis menghasilkan pertambahan panjang yang berbeda-beda. 100 ya, panjang awal 200 cm menghasilkan pertambahan panjang terbesar, dan panjang awal 50 cm menghasilkan pertambahan panjang terkecil. Kemudian berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh panjang awal logam terhadap pemuaian panjang? Semakin besar panjang awal logam, maka semakin besar pertambahan panjang logam. Hasil percobaan pemuaian logam, ketika batang logam dipanaskan, maka faktor yang mempengaruhi besarnya pemuaian panjang logam adalah apa saja faktornya? Panjang awal logam, perubahan suhu, dan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu tergantung dari jenis logamnya. Kemudian berdasarkan dari percobaan bimetal yang sudah kalian lakukan, ketika bimetal dipanaskan, maka bimetal akan melengkung kemana? Ke arah yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Oke, dari sini paham untuk percobaan yang sudah kalian lakukan? Paham? Paham. Oke, untuk sebagai pemantapannya lihat pembahasannya. Pemuaian yaitu bertambahnya ukuran benda akibat dari kenaikan suhu atau dipanaskan. Sedangkan penyusutan yaitu berkurangnya ukuran
ini adalah contoh dari peristiwa pemuaian dan penyusutan. Yang pertama terjadi pada rel kereta api. Pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang persoalan yang tadi di depan ya, ada pemasangan rel kereta di bawah ini. api bengkok. Sedangkan pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhu yang dingin. Kalian juga bisa perhatikan gambar di bawah ini. Maka dari itu, rel kereta api diberi celah antar besi atau dibuat renggang agar saat siang hari tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan bagian renggang pada rel. Oke, dari tadi tayangan video yang sudah kalian saksikan, ada contoh beberapa penerapan konsep pemuaian di kehidupan sehari-hari. Ada pemasangan rel kereta api yang dibuat renggang atau bercelah. Kenapa harus dibuat renggang atau bercelah? Apa? Agar tidak bengkok saat memuai. Saat pemuaian. Oke, agar tidak bengkok saat pemuaian. Memuai itu berarti di siang hari atau malam hari? Siang hari. Siang hari. Oke, ya. Jadi rel kereta api dibuat bercelah supaya kalau siang hari kalau memuai relnya tidak bengkok. Kalau malam hari ketika dia menyusut tetap lurus. Kemudian ada pemasangan kabel PLN yang dibuat kendor. Oke, dibuat kendor ya. Kenapa dibuat kendor? Agar tidak putus saat penyusutan. Iya. Oke, agar tidak putus pada malam hari karena penyusutan. Kemudian yang ketiga tadi ada kasus di LKPB kamu ya mengenai ani yang mencuci gelas dan tertumpuk ya, tertumpuk. Bagaimana cara melepaskannya kalau kita pakai konsep pemuaian? Ya, kalau kita pakai konsep pemuaian berarti gelas yang bawah harusnya renggang atau renggang. Kalau renggang berarti harus dipanaskan. Oke, dipanaskan dengan cara apa? Direndam air. Oke, direndam air panas ya. Ketika dalam air panas tentunya gelas yang di bawah karena mendapatkan kenaikan suhu dia akan merenggang atau memuai. Nah, yang gelas atasnya harusnya dia menyusut. Berarti harus diapakan dia menyusut? Oke, diberi es ya, bisa diberikan es ya. Jadi yang bawahnya renggang, yang atasnya sudah menyusut, kemudian bisa diputar secara berlawanan ya. Itu cara untuk memisahkan gelasnya. Oke, lanjut ya. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita dapatkan. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang pemuaian. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran ya, karena suhu naik atau turun? Ya, suhunya naik atau karena dipanaskan ya ukuran. Apa yang mempengaruhi pemuaian? Panjang. Faktornya apa saja? Suhu. Oke, suhu. Apalagi? Panjang awal. Oke, panjang awal logam. Satu lagi, koefisien muai panjang ya. Kemudian tadi ada beberapa penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja tadi? Pemasangan rel kereta api dengan diberi celah. Oke, kemudian Pemasangan kabel PLN dibuat Oke, pemasangan kabel PLN dibuat kendor. Nanti kalian juga sudah mempraktekkan tentang bimetal. Bimetal itu dua logam yang dijadikan satu.
yang logamnya itu berbeda koefisien muainya ya. Akan membelok kemana ya kalau kita panaskan dua logam yang kita jadikan satu, membeloknya ke arah Koefisien yang kecil. iya. Oke, sampai di sini jelas untuk pembelajaran kita hari ini? Jelas. Oke. Ya, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, kita lakukan evaluasi ya. Untuk soalnya sudah dikirim di Google Form. Ya, sepertinya sudah banyak nilai yang masuk. Oke, sekarang saatnya Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik. Yuk, ya, bintang satu jatuh ke kelompok 6. Bintang 2 jatuh ke kelompok 2. Jatuh ke kelompok 1. Oke, ada bintang 3, bintang terbesar adalah kelompok yang kinerjanya baik untuk hari ini ya. Kelompok 3, kelompok 5, dia terbang ke kelompok. Oke, selamat untuk kelompok 2. Oke, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Pengalaman apa? Apa? Cara menggunakan aplikasi Bimetal. Aplikasi Bimetal. Ya, selain aplikasi Bimetal, tadi aplikasi apa lagi? Pengalaman saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi virtual lab. Oke, ya, pengalaman menggunakan virtual lab. Bagaimana menggunakan virtual lab? Menyenangkan atau tidak? Iya, menyenangkan ya. Tanpa kita, walaupun kita tidak mempunyai alatnya, tapi kita bisa melakukan percobaan ya. Oke ya. Jadi hari ini kita sudah mempunyai pengalaman menggunakan virtual lab. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pemuaian, di mana pemuaian ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya, pemanfaatan. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian pelajari dulu mengenai gerak dan gaya ya. Silakan dibaca dulu di rumah ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.